Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Tidak boleh makan lemak, diambil dari Imamat pasal 3. Di antara orang Kristen terdapat perdebatan mendalam mengenai hukum makan darah dan lemak menurut ajaran Alkitab setelah Perjanjian Lama. Beberapa orang merujuk pada kitab Kejadian dan Imamat sebagai dasar untuk argumen mereka. Namun banyak yang berpendapat bahwa peraturan tersebut telah diperbarui dalam konteks Perjanjian Baru. Penekanan pada kemurnian tubuh sebagai bait Roh Kudus juga sering dijadikan alasan untuk menjauhi darah dan lemak. Di samping itu, komunitas Kristen seringkali berdiskusi tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada akhirnya, keputusan untuk menghindari darah dan lemak menjadi refleksi dari iman dan komitmen individu terhadap ajaran agama mereka. Seiring perjalanan waktu, perdebatan ini tetap relevan dan mengajak umat Kristen untuk terus mendalami ajaran Alkitab. Dengan demikian, diskusi mengenai makan darah dan lemak membuka peluang untuk pertumbuhan spiritual dan pemahaman yang lebih dalam. Akhirnya, kesadaran akan batasan-batasan ini mendorong setiap umat untuk lebih menghargai kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Kesimpulannya, dialog tentang makan darah dan lemak menegaskan pentingnya refleksi pribadi dan komunitas dalam menjalani iman Kristen. Untuk kurban keselamatan, sama seperti kurban bakaran, umat harus meletakkan tangannya di atas kepala kurban dan menyembelih kurban itu. Saat pisau menyentuh leher hewan, doa-doa dan harapan umat dikumandangkan menggambarkan keikhlasan dan ketulusan hati. Darah hewan yang mengalir merupakan simbol pengorbanan, melambangkan penghapusan dosa dan penerimaan doa umat. Proses penyembelihan diakhiri dengan bersyukur sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Sang Pencipta atas nikmat yang diberikan. Tradisi ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga pengingat akan pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Dalam setiap potongan daging yang dibagikan tersimpan harapan baru dan kebersamaan yang mendalam antara umat. Ritual kurban ini mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan memiliki makna dan dampak bagi kehidupan orang lain. Dengan setiap tahun yang berlalu, tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan spiritual antar anggota komunitas. Akhirnya, kurban keselamatan mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai pengorbanan, kasih sayang, dan kepedulian terhadap satu sama lain. Dengan semangat ini, mari kita terus melestarikan tradisi yang penuh makna dan menginspirasi generasi mendatang. Kemudian imam menyiramkan darahnya di atas altar sebagai tanda pengorbanan yang suci. Kurban ini dibakar bersama dengan kurban bakaran, menciptakan aroma yang menyelimuti tempat ibadah. Namun berbeda dari kurban bakaran di mana semua potongan kurban dibakar, penekanan kurban keselamatan terletak pada lemak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Lemak ini simbol kemakmuran dan penghormatan, dibakar di atas api sebagai persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Pengorbanan ini melambangkan hubungan antara umat manusia dan Tuhan, menciptakan ikatan spiritual yang mendalam. Setiap elemen dari kurban ini diatur dengan teliti, mencerminkan tradisi yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Ketika asap dari kurban melambung tinggi, itu dianggap sebagai doa yang diangkat kepada Tuhan, membawa harapan dan pengampunan. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan ritual ini, merasakan kedamaian dan kehadiran ilahi di tengah-tengah mereka. Setiap suara doa dan lirik pujian bergema dalam kesunyian malam, menambah suasana khusyuk. Kurban ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga pernyataan iman yang kuat dari setiap orang yang terlibat. Di akhir upacara, sisa daging yang dibagikan kepada semua peserta melambangkan persaudaraan dan komunitas. Dalam pembahasan tentang pentingnya lemak, kita diingatkan bahwa lemak memiliki makna yang lebih dalam dan spiritual. Larangan untuk tidak mengonsumsi lemak dan darah menunjukkan betapa tingginya nilai yang diberikan kepada hal-hal ini dalam konteks spiritual. Pentingnya lemak sebagai milik Tuhan mencerminkan hubungan antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi. Dengan memahami larangan ini, kita diajak untuk menghargai setiap aspek dari penciptaan dan menghindari tindakan yang merusak. Kesadaran tentang asal-usul lemak mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap makanan yang kita konsumsi. Dalam konteks ini, lemak bukan hanya sekadar zat gizi, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti dalam hidup kita. Dengan demikian, menghormati larangan ini menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita untuk memahami dan menghargai anugerah kehidupan. Kesimpulannya, lemak memiliki makna yang mendalam dalam konteks spiritual dan etika, mengingatkan kita untuk lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Dengan menyadari arti penting lemak, kita diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih sadar dan penuh rasa hormat terhadap semua ciptaan. Lemak dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan kepada Tuhan, di mana umat percaya bahwa menjauhi lemak adalah cara untuk menunjukkan kesalehan dan kepatuhan terhadap perintahnya. Mengikuti ajaran ini, umat mempercayai bahwa setiap aspek kehidupan termasuk pola makan harus mencerminkan keimanan mereka. Larangan terhadap lemak ini juga menciptakan rasa solidaritas di antara umat, memperkuat ikatan sosial dan spiritual di antara mereka.
Selain itu, sikap ini mencerminkan pengorbanan dan keinginan untuk hidup dalam kesederhanaan sesuai dengan ajaran agama. Dengan menolak lemak, umat merasa mereka berkontribusi pada kesehatan spiritual dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Praktik ini juga mendorong kreativitas dalam menciptakan hidangan yang lezat tanpa menggunakan bahan berlemak. Melalui inovasi kuliner ini, umat menemukan cara baru untuk merayakan tradisi mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual. Sebagai hasilnya, larangan lemak menjadi simbol identitas dan kekuatan komunitas yang saling mendukung dalam menjalankan keyakinan mereka. Keterikatan ini tidak hanya memperkuat iman individu, tetapi juga menciptakan warisan yang akan diteruskan dari generasi ke generasi. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita juga tidak boleh makan lemak? Perlu diperhatikan bahwa hukum perjanjian lama yang masih berlaku bagi kita adalah hukum moral, 10 firman. Sedangkan hukum ibadah sudah tidak berlaku karena Yesus sudah menggenapinya. Kita sekarang sudah tidak perlu memberikan kurban persembahan karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang sempurna. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih dan pengorbanannya untuk kita semua. Dengan pemahaman ini, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajarannya dan menghargai anugerah keselamatan yang telah diberikan. Setiap tindakan kita seharusnya mencerminkan kasih yang telah Dia tunjukkan kepada kita. Kita dapat menggunakan kebebasan kita untuk melayani orang lain dan menunjukkan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya menjunjung tinggi ajarannya, tapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Mari kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan membawa cahaya ke dunia yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menciptakan perubahan positif. Ingatlah, kita semua dipanggil untuk menjadi alat kasih dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi sekarang kita bisa makan apapun, namun hendaknya kita menikmatinya bukan dengan kerakusan dan sikap egois, tetapi dengan pengendalian diri dan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dan lakukan sekarang adalah menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan kepadanya, yakni seluruh ketaatan, kesetiaan, dan kehidupan kita. Dalam setiap suapan, marilah kita ingat untuk menghargai anugerah yang telah diberikan kepada kita. Dengan kesadaran akan keberlimpahan yang kita nikmati, kita dapat lebih baik memahami makna dari rasa syukur. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbagi berkat kita dengan orang lain di sekitar kita. Ketika kita membagikan apa yang kita miliki, kita juga memperkuat ikatan di antara kita sebagai sesama manusia. Akhirnya, mari kita ingat bahwa pengendalian diri bukanlah tentang mengurangi kenikmatan, tetapi tentang merayakan setiap momen dengan kesadaran penuh. Dengan setiap langkah menuju kesadaran ini, kita menemukan kedamaian yang lebih dalam hidup kita. Mari kita lihat bahwa hidup yang penuh dengan pengendalian diri dan syukur membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup yang sejati. Dengan demikian, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat baik akan menciptakan dampak besar dalam kehidupan kita dan orang lain. Amin.